wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam kelas 5, pembelajaran 2, mengenal kitab-kitab Allah. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengenai tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kitab suci adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Percaya kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Cara beriman kepada kitab Allah yaitu dengan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nama-nama kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Kitab Zabur dikenal juga dengan Mazmur. Selanjutnya, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran
Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari 1014 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6236 ayat. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Diawali pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Peristiwa itu disebut Nuzulul Quran. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Sebagai pedoman hidup secara keseluruhan, Al-Quran berisi 1. Akidah, keyakinan, kepercayaan atau keimanan. 2. Ibadah, hubungan manusia dengan Allah. 3. Syariah, ajaran dan peraturan. 4. Muamalah, hubungan manusia dengan sesamanya. Dan yang kelima, kisah-kisah, cerita-cerita umat terdahulu. Yang selanjutnya yaitu tentang nama-nama lain Al-Quran. Di sini disebutkan 5 nama lain Al-Quran. Yang pertama, Alkitab, yang berarti buku atau kitab. Al-Quran adalah sebuah kitab atau buku. Alkitab juga berarti yang ditulis. Yang kedua, Al-Bayan, berarti penjelas. Al-Quran menjadi penjelas terhadap perkara-perkara yang pada saat itu dipertanyakan banyak orang. Yang ketiga, Al-Furqan, yang berarti pembeda. Al-Quran menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang keempat, Az-Zikr, yang berarti pengingat. Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan kepada umat manusia yang tidak beriman dan berbuat kejahatan. Yang kelima, Asy-Syifa, yang berarti obat. Al-Quran menjadi obat yang membaca apalagi mengamalkannya. Orang yang membaca dan mengamalkannya akan memperoleh ketenangan lahir dan batin. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita bisa membaca dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.